Selamat tahun baru bagi kita semua. Di awal tahun ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Topel, Laban, Haserot, dan di Zahabat. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kala Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah pergi ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah.
tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di awal tahun ini dalam perenungan kita ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Musa menguraikan kembali pengalaman di Gunung Horeb, di mana bangsa Israel boleh dipimpin oleh Musa di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu melangkah menapaki waktu. Sekali lagi, melangkah menapaki waktu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau kita melihat dari ayat firman Tuhan akan kita renungkan, ini berbicara bagaimana sejarah kehidupan bangsa Israel, yang mana mereka boleh berjalan dari setiap tempat ke tempat yang mereka lalui, dan bagaimana Musa boleh membagi bangsa Israel melalui setiap pemimpin yang terpilih, sehingga Musa boleh terbantu. Musa boleh mengarahkan bangsa itu yang jumlahnya semakin banyak, sehingga Musa boleh mengarahkan bangsa itu melalui pemimpin-pemimpin dari setiap suku yang ada, membagi dari setiap kelompok 100, 50 sampai 10 orang, sehingga boleh mengatur mereka dalam setiap kesusahan, mengadili mereka dalam setiap persoalan yang mereka alami. Namun hari ini saya memberikan tema sebagaimana saya katakan tadi, melangkah menapaki waktu. Di dalam mengawali tahun ini, saya rindu Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh melangkah menapaki waktu bersama dengan Tuhan. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Musa, bagaimana sejarah bangsa Israel yang boleh berjalan menuju tanah Kanaan. Ada banyak persoalan yang mereka alami, ada banyak lika-liku yang mereka alami, ada banyak persoalan, ada banyak pertengkaran yang mereka lalui. Semua itu terjadi karena mereka tidak mau melangkah menapaki waktu bersama dengan Allah. Kita melihat bagaimana bangsa Israel di bawah Musa keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Ada banyak pertolongan Allah terjadi atas hidup mereka. Namun di tengah-tengah kesenangan yang mereka alami, mereka lupa akan Tuhan. Mereka boleh melupakan Tuhan Allah, mengingkari Allah yang sudah setia kepada mereka, sehingga dalam setiap perjalanan mereka mengalami kesusahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau kita membaca di ayatnya yang kedua, dari pertama sampai dengan yang kedua dikatakan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di arah Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Topel, Laban Haserot, dan di Jahalot. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau kita melihat dari Horeb sampai dengan ke pegunungan Kades Barnea, itu melalui jalan pegunungan Seir hanya 11 hari lamanya perjalanan. Namun kita melihat di ayatnya yang ketiga dikatakan, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesudah dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Kita melihat bahwa 11 hari dari Horeb ke Kades. Namun karena ketika tengkukan bangsa Israel yang tidak mau melangkah menapaki waktu bersama dengan Allah, yang sering meninggalkan Allah yang menyertai hidup mereka, membuat mereka berputar-putar, sehingga hampir 38 tahun lamanya boleh mereka berputar-putar sehingga boleh sampai ke Kades. Itu semua karena bangsa itu boleh tegar tengkuk dan melupakan Tuhan Allah.
Sehingga Bapak Ibu, 11 hari sampai bertahun-tahun, ini sangat jauh perbandingannya. Sekalipun mungkin kita berputar-putar, tidak nyampe bertahun-tahun untuk boleh sampai ke tempat yang akan dituju. Namun karena ketertingkukan bangsa itu membuat mereka dibuat Allah berputar-putar di padang gurun, sehingga akhirnya memang Allah boleh mengizinkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Ini adalah sejarah yang boleh disampaikan oleh Musa kepada kita hari ini, bahwa setiap orang yang tidak mau melangkah menapaki waktu bersama dengan Allah akan menemui kesusahannya sendiri. Namun ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita boleh mencapai tujuan kita sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang mau kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini? Di awal tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, kita mau diajak melangkah menapaki waktu bersama dengan Allah. Sehingga ketika kita boleh melangkah menapaki waktu bersama dengan Allah, Allah yang akan memimpin langkah kita. Dia akan menjadi nakoda atas hidup kita. Dia akan menjadi penuntun yang akan membawa kita mengendarai tahun 2024 ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan Allah. Sekalipun mungkin akan ada banyak persoalan, tapi kita percaya ketika kita mengandalkan Allah, setiap apa yang kita alami akan dialaskan dengan sukacita yang daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari lewat renungan hari ini kita belajar dari kehidupan sejarah bangsa Israel yang boleh terus mengalami pertolongan Tuhan, namun mereka sering melupakan Tuhan. Sehingga perjalanan 11 hari boleh sampai hampir 38 tahun. Jangan biarkan hidup kita juga saat ini mengalami hal demikian. Yang seharusnya berkat Tuhan mengalir hari ini di atas hidup kita, namun karena kita melupakan Tuhan, kita kehilangan berkat itu. Mari Bapak Ibu, di awal tahun ini kita bersama melangkah menapaki waktu di tahun 2024 bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menuntun hidup kita dan kita mengalami keberkahan yang daripada Tuhan Allah. Di akhir renungan ini saya mengajak kita semuanya, Happy New Year. Mari di tahun yang baru ini melangkahlah bersama dengan Tuhan, maka berkat anugerah Tuhan itu akan menghampiri hidup kita dan tuntunan kasih Kristus yang akan menemani kita. Sekalipun mungkin ada persoalan yang menghadap langkah hidup kita, namun Tuhan akan memampukan kita sehingga mengubah setiap persoalan itu menjadi sukacita di dalam hidup kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Di awal tahun ini kami kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajari kami dalam mengawali tahun ini boleh melangkah menapaki waktu bersama dengan Tuhan, sehingga dalam setiap siku kehidupan kami tak melangkah bersama dengan Tuhan Allah, sehingga hidup kami boleh dituntun dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan Allah. Dan di tahun yang baru ini hidup kami menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam kami berdoa dan memulai tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan